Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 PTK atau Penelitian Tindakan Kelas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Saya Fudzia Prianjani sebagai moderator dan penyaji. Ada rekan-rekan saya, Pepi Handayani sebagai penyaji, Meli Juliana sebagai penyaji, dan Komang Sarkes sebagai penyaji. Materi pertama akan disampaikan oleh Pepi Handayani. Kepada Pepi Handayani, saya persilakan. Pengembangan desain PTK. Desain atau model-model PTK tersebut dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran, terutama di dalamnya terdapat praktik. Pemilihan desain atau model yang akan digunakan tergantung kepada permasalahan yang dihadapi praktisi di lapangan, serta pemahaman dan kemampuan terhadap suatu model PTK. Penerapan desain atau model-model PTK seperti yang telah dikemukakan dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang di dalamnya terdapat praktik. Baik, saya Meli Juliana dengan nomor NPM 181600080 ingin menjelaskan desain atau model penelitian tindakan kelas. Model atau desain ini terdiri dari 4. Yang pertama ada model PTK Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin ini adalah model dengan acuan pokok yang paling dasar dari berbagai penelitian tindakan lainnya, khususnya dalam bidang penelitian tindakan kelas atau PTK. Kurt-Lewin ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan model ini. Konsep pokok penelitiannya pun terdapat 4 komponen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, lalu yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, dan yang terakhir refleksi. Hubungan keempat komponen ini sangat berkaitan satu sama lain. Maksudnya adalah bila peneliti atau calon guru harus melakukan penelitian berdasarkan tahapan atau komponen yang telah dirumuskan, seperti peneliti harus pertama-tama melakukan penyusunan RPP terlebih dahulu, itu masuk dalam perencanaan, seperti mempersiapkan fasilitas untuk merekam ataupun lembar untuk dianalisis. Lalu yang kedua ada pelaksanaan dengan tindakan atau acting. Maksudnya ialah peneliti harus melakukan tindakan yang telah dirumuskan di dalam RPP. Kegiatan yang terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang komponen ketiga ada melaksanakan pengamatan atau bisa juga dilakukan dengan peneliti untuk memantau kegiatan diskusi antar guru dan siswa maupun siswa ke siswa lainnya. Lalu yang terakhir itu ada refleksi. Refleksi yang dimaksud ini adalah tahapan terakhir dengan cara mencatat atau mengevaluasi serta menganalisis. Desain yang selanjutnya ialah desain model Kemis dan MC Taggart. Desain ini merupakan pengembangan dari desain Carl-Lewin. Hanya saja komponen tindakan atau acting dan pengamatan atau observing sebagai satu kesatuan. Karena kenyataannya desain ini di antara implementasi acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tak bisa terpisahkan, yaitu dengan dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Misalnya yaitu bila dilaksanakannya suatu acting, maka observing harus dilaksanakan. Untuk model PTK John Elliot dan Hopkins akan dijelaskan oleh rekan saya, Fudzia Prianjani. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang desain PTK model John Elliot. Desain ini merupakan pengembangan dari konsep dasar model Kurt-Lewin. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah atau step, yaitu langkah tindakan pertama, kedua, dan langkah tindakan yang ketiga. Dengan dasar pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan di setiap pokok bahasan terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan atau dalam satu kali kegiatan belajar mengajar. Dan poin yang keempat ada desain PTK model Hopkins.
Hermskin ini menyusun desain tersendiri. Yang pertama, mengambil STAR, audit, perencanaan, konstruk, perencanaan tindakan atau target, tugas, kriteria keberhasilan, implementasi, dan evaluasi. Menopang komitmen, cek kemajuan, dan mengatasi problem. Cek ke hasil, pengambilan stok, audit pelapor. Dari beberapa desain PTK yang ada, maka desain yang paling mudah dipahami dan dilaksanakan untuk PTK yaitu desain K-means dan Missing-Tager. Baik, saya Komasarka akan melanjutkan tentang bentuk dan SKOP penelitian tindakan. Macam-macam penelitian tindakan yang masing-masing mempunyai penekanan berbeda, itu ada 4. Yang pertama, participatory action research. Yang kedua, critical action research. Yang ketiga, classroom action research. Yang keempat, institutional action research. Yang pertama itu partisipasi action research. Biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat. Rasa ikut memiliki program dan analisis problem sosial berbasis masyarakat. Yang kedua, critical action research. Biasanya dilakukan oleh kelompok yang secara kolektif mengkritisi masalah praktis dengan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi, misalnya hal-hal yang terkait dengan ketimpangan ras atau gender. Yang ketiga, classroom action research. Biasanya dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat ia mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Yang keempat, institutional action research. Biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam lembaga. Selain itu, ditinjau dari SKOP atau ruang lingkupnya, penelitian tindakan bisa dilakukan di berbagai level. Yang pertama itu penelitian tindakan skala makro, misalnya meningkatkan kepedulian orang tua mendorong belajar siswa, mengurangi jumlah partisipasi siswa tingkat SLTA. Yang selanjutnya penelitian tindakan level sekolah, misalnya meningkatkan kepedulian orang tua mendorong belajar siswa, mengurangi jumlah kasus scroll vandalis. Penelitian tindakan untuk guru level kelas, misalnya merangsang anak untuk berani bertanya dalam KBM, menumbuhkan kebetahan siswa belajar sejarah di perpustakaan. Mungkin itu dari saya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.